pertama, pengertian manajemen risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko pasar dapat diukur value at risk, yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari tren harga historis dan volatilitas. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu specific market risk, di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu, dan general market risk, di mana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu. Selanjutnya ada risiko inherent pada manajemen risiko pasar. Risiko inherent merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Dalam menilai risiko inherent atas risiko pasar, indikator yang digunakan adalah yang pertama, volume dan komposisi portofolio, yang kedua, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book, yang ketiga, strategi dan kebijakan bisnis. Selanjutnya ada referensi risiko inherent pada pasar yang rendah. Yang pertama ada exposure portofolio trading rendah. Sebagian besar posisi trading saling tutup dan risiko repricing dinilai rendah. Aktivitas trading hanya dilakukan untuk kepentingan nasabah. Portofolio trading relatif sederhana, tidak bersifat kompleks. Yang kedua, ada posisi terkait nilai tukar saling tutup, dan untuk seluruh posisi terkait nilai tukar sudah dilakukan lindung nilai. Yang ketiga, transaksi derivatif relatif rendah, dan yang terakhir dari analisis repricing gap dan duration gap, dampak perubahan suku bunga pasar pada pendapatan bunga bersih atau NII dan nilai ekonomis dari modal dinilai. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board adalah suatu lembaga internasional yang didirikan pada tahun 2002. IFSB berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengawas yang mengembangkan dan menetapkan standar internasional di industri jasa keuangan Islam. IFSB telah mendirikan standar prinsip-prinsip penggunaan informasi bagi lembaga keuangan syariah di tahun 2007. Sasaran dari standar ini adalah, pertama, memupukkan para partisipan pasar dalam mendukung dan melengkapi implementasi kecukupan modal, manajemen risiko, dan tinjauan pengawasan. Yang kedua, memfasilitasi akses terhadap informasi yang relevan, handal, dan tepat waktu. Adapun prinsip-prinsip IFSB pada manajemen risiko pasar yaitu diantaranya LKI hendaknya sudah mempunyai satu kerangka kerja manajemen risiko pasar yang sesuai, yang berkaitan dengan aset yang ditahan, termasuk yang tidak mempunyai pasar ready atau yang menghadapi gejolak harga yang tinggi. Kemudian, LKI hendaknya mengembangkan suatu strategi risiko pasar dengan mempertimbangkan perjanjian kontrak antara penyedia-penyedia dana. Ketiga, LKI dapat membentuk proses manajemen risiko pasar dan sistem informasi yang sehat serta komprehensif. Yang terakhir, LKI hendaknya mampu menghitung eksposur risiko pasar terhadap kemungkinan kerugian ke depannya. D. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar. Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat
perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan. Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko pasar mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan, dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, jangka panjang, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas manusia, pelaksanaan terkait risiko pasar harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. 3. Informasi organisasi manajemen risiko pasar. Dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki komite manajemen aset dan kewajiban. Yang kedua, ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kebijakan dan prosedur harus memuat, yang pertama, kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book, serta mekanisme untuk memastikan bahwa diterapkan secara konsisten. B. Tujuan memiliki posisi trading book dan banking book. C. Kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book. D. Penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam trading book menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar. E. Metode pengukuran risiko pasar yang digunakan perusahaan. Penerapan manajemen risiko pasar pada risiko pasar yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Identifikasi risiko pasar. Perusahaan harus memiliki proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan risiko pasar yang melekat pada aktivitas bisnis, meliputi nilai tukar, ekuitas, dan komoditas. Pengukuran risiko pasar. Sistem pengukuran risiko pasar harus menyediakan informasi mengenai posisi outstanding dan potensi keuntungan atau kerugian secara harian. Mencakup seluruh eksposur risiko pasar, memperhitungkan eksposur risiko pasar, memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala, terintegrasi dengan proses manajemen risiko secara rutin. Pemantauan risiko pasar. Perusahaan harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian dan tidak lanjut untuk mengatasi apabila terjadi pelampauan. Pengendalian risiko pasar antara lain meliputi rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen, pengendalian terhadap akurasi laba dan rugi, dan kepatuhan pada ketentuan termasuk standar akuntansi yang berlaku. Adapun sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar, bank wajib melaksanakan sistem pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko setidaknya harus mencakup, yaitu kesesuaian sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. Struktur organisasi yang menggambarkan kegiatan usaha bank secara jelas. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang jelas.